Selamat datang kembali dalam sesi eksplorasi kita. Hari ini kita akan membongkar sebuah pendekatan pengasuhan yang mungkin terasa sedikit beda ya dari biasanya. Kita ambil intisarinya dari buku Raising Good Humans, karya Hunter Clark Fields. Nah ini dia nih gagasan utamanya yang menurut saya kuat banget, tapi mungkin agak aneh kedengarannya. Di awal, langkah paling penting itu bukan buru-buru ngubah perilaku anak, tapi justru ngelola reaksi emosi kita sendiri dulu. Simple kelihatannya, tapi wah dampaknya tuh gede banget. Persis. Sering kan kita dengar nasihat pengasuhan bagus, tips ini itu, tapi pas kita lagi, ya, panas gitu ya, emosi, rasanya kok susah banget ya diterapin. Buku ini tuh benar-benar nekenin kalau ketenangan internal kita itu fondasinya harus itu dulu. Baru deh kalau fondasinya udah kokoh, kita bisa bangun strategi komunikasi sama anak yang benar-benar jalan gitu. Betul sekali. Nah, jadi misi kita ngobrol kali ini tuh mau kupas tuntas. Kenapa sih kerjaan dalam ini nenangin diri, ngurangin ledakan emosi kita, harus jadi yang pertama? Kenapa ini langkah satu sebelum kita mikirin langkah dua, yaitu pakai teknik komunikasi yang benar ke anak? Tujuan kita bareng-bareng ya, biar paham gimana caranya jadi orang tua yang lebih stabil, lebih tenang, dan ujung-ujungnya lebih jago lah ngobrol sama anak. Yuk, kita bedah bareng. Oke, yuk kita langsung masuk ke intinya nih. Saya yakin deh, Anda juga pernah ngerasain ini. Capek, numpuk, sumbu sabar makin pendek. Frustrasi gitu kan, kalau anak kayaknya nggak mau dengerin, nggak mau kerja sama, terus akhirnya ya meledak aja gitu. Penulis buku ini si Hunter Clark Fields jujur banget loh cerita pengalamannya. Dia pernah sampai nangis di lorong rumahnya sendiri, gara-gara marah banget sampai nggak sengaja nakutin anaknya. Ini kan bukti banget ya betapa susahnya perjuangan jadi orang tua tuh. Wah, pengalaman itu kayaknya mewakili banget ya banyak orang tua. Dan itu nunjukin satu hal penting yang sering kita lupa. Semua teori pengasuhan keren, teknik komunikasi canggih, itu kayak hilang aja gitu seketika, pas respon stres kita ngambil alih. Di bab 1, buku ini juga ditulis, nasihat pengasuhan yang niatnya baik, kayak nguap aja pas respon stres kita muncul. Kayak kita punya peta bagus, tapi lagi ada di tengah kabut tebel. Ya percuma kan, nggak kebaca petanya. Aduh, iya banget, ngena banget rasanya. Nah, pertanyaannya nih, kenapa sih bisa gitu? Kenapa kita kayak kehilangan akal sehat pas momen-momen sulit itu? Oh, jadi bukan soal penjelasan biologisnya nih yang mendasar banget. Jadi gini, pas kita ngerasa terancam, stres, atau kewalahan, misalnya pas anak tantrum di mall, atau kita lagi buru-buru, anak malah lelet banget, nah, sistem saraf kita tuh otomatis nyalain mode bertahan hidup. Lawan, lari, atau diam aja, fight, flight, or freeze. Ini insting purba kuat banget. Yang perlu kita paham nih, pas mode ini nyala, dia tuh kayak ngebajak akses kita ke bagian otak yang buat mikir rasional, yang buat empati, buat ngerencanain respons yang bijak. Itu namanya korteks prefrontal. Bagian itu jadi kayak offline sementara. Jadi pas Anda teriak atau hilang sabar, itu bukan semata-mata karena Anda orang tua jelek ya, tapi karena otak rasional Anda emang lagi nggak bisa diakses maksimal. Kena bajak sama respon stres tadi. Ini dijelasin detail di bab 1. Oh, jadi bukan soal niat baiknya kurang ya, tapi lebih ke otak dibajak sama insting. Dan ini bisa jadi lingkaran setan gitu ya? Juk muncul. Buku ini juga nyinggung soal kemungkinan ini tuh warisan dari generasi sebelumnya. Penulisnya cerita soal ayahnya. Ayahnya ini udah berusaha keras loh, nggak mau ngulangin kekerasan fisik kayak kakek neneknya dulu. Tapi ternyata, dia tetap mewarisi pola marah-marah, gampang meledak gitu. Jadi, nyadarin kalau mungkin ada pola mirip di diri kita, entah kita pelajari atau warisi, itu langkah awal yang penting banget buat mutusin rantainya. Kesadaran ini dibahas di bagian pendahuluan. Oke, jadi ada dua akar masalah ya. Respon stres biologis yang otomatis sama potensi pola warisan. Ini ngasih perspektif baru deh. Terus, gimana dong cara keluarnya? Nah, buku ini nawarin solusinya di bagian pertama. Judulnya aja udah jelas banget, memutus siklus reaktivitas. Fokusnya benar-benar mulai dari diri sendiri dulu. Benar. Dan alat utama yang ditawarin buat kerjaan internal ini adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Di bab 1, penulisnya malah bilang ini alat tersembunyi buat jinakin reaktivitas kita. Mindfulness ya, sering dengar sih istilah ini. Tapi kalau buat orang tua yang lagi stres, lagi riweh gitu, gimana sih persisnya praktek ini bisa nolong? Yang beneran nyata gitu, bukan cuma konsep bagus aja. Pertanyaan bagus tuh. Gini,
Mindfulness itu, pada dasarnya ya, latihan buat nyadarin apa yang lagi terjadi sekarang. Detik ini juga, apa yang lagi dipikirin, apa yang dirasain di badan, jantung deg-degan, otot kaku, emosi apa yang muncul. Tapi, nyadarinya itu dengan sikap penasaran, nerima aja gitu, nggak langsung ngejudge atau bereaksi. Contoh nih, pas anak numpain sereal lagi, udah yang ketiga kali pagi itu. Nah, daripada langsung bentak, mindfulness itu ngajak kita buat jeda, sepersekian detik aja. Sadarin, oke, dada panas, rahang kaku, ada pikiran ini anak sengaja banget sih, tapi kita nggak langsung ngikutin dorongan pertama itu. Jeda ini ngasih kita sedikit ruang buat milih respons. Ngasih jeda ya antara pemicu sama reaksi. Kenapa sih jeda ini penting banget? Apa yang terjadi di dalam diri kita kalau kita rutin latihan mindfulness? Ini nih bagian kerennya dari sisi ilmiah. Praktik mindfulness yang konsisten, ternyata secara fisik bisa ngubah otak kita loh. Ada istilahnya neuroplastisitas otak. Itu bisa bentuk koneksi baru. Latihan mindfulness itu udah kebukti ya, pelan-pelan bisa ngelemahin jalur saraf otomatis yang nyambung ke amigdala itu, pusat alarm di otak kita. Dan sebaliknya, dia nguatin area di korteks prefrontal tadi, bagian yang buat fokus, ngatur emosi, ambil keputusan tenang. Ini dibahas juga di bab 1. Artinya secara harfiah nih, pas Anda mulai ngerasa darah naik gara-gara anak berantem, otak yang udah terlatih mindfulness itu punya kekuatan fisik lebih buat nggak langsung dibajak. Dia bisa bantu kita buat tarik napas dulu, mikir bentar, terus milih respon yang lebih oke. Ini bukan sulap loh ya, tapi hasil latihan otak. Wow, jadi bukan cuma biar ngerasa tenang sesaat ya, tapi beneran kayak ngebangun otot ketenangan di otak. Wah, itu penjelasan yang kuat banget. Selain mindfulness buat sadar sama momen sekarang, ada lagi nggak sih elemen kunci lain buat kerjaan internal nih? Ada satu lagi yang penting banget dan sering kelewat. Self-compassion. Welas asih sama diri sendiri. Ini dibahas lengkap di bab 3. Kenapa ini penting banget? Karena gini, kita pasti bakal bikin salah sebagai orang tua. Pasti. Kita bakal kehilangan sabar, ngomong sesuatu yang nyesal kita omongin. Nah, biasanya abis itu ngapain? Seringnya kan kita ngehakimin diri sendiri keras banget. Ah, aku gagal, aku orang tua payah. Ironisnya, nyalain diri sendiri kayak gitu malah bikin kita kejebak. Jadi susah belajar, malah cenderung ngulangin kesalahan lagi. Penulis yang ngutip pakar meditasi, Tara Brach, dia bilang, welas asih ke diri sendiri itu justru ngebebasin kita dari rasa malu, dari benci ke diri sendiri. Jadi kita bisa lihat kesalahan kita lebih jernih, punya energi buat nyoba lagi dengan cara beda. Nerima aja kalau kita manusia biasa yang lagi belajar, itu kuncinya. Wah, ini poin yang bikin lega sekaligus ngasih kekuatan ya. Jadi kesimpulan buat bagian pertama ini jelas banget nih. Langkah pertama yang paling dasar itu bukan nyari trik parenting baru, tapi beresin rumah di dalam diri kita dulu. Pakai mindfulness biar hadir di sini kini, sama self-compassion buat maafin diri sendiri pas nggak sempurna. Dari situ kita bangun fondasi stabil dan tenang. Baru deh respons pengasuhan yang lebih bijak bisa muncul lebih alami, nggak dipaksa-paksa. Nah, itu rangkumannya pas banget. Fondasi ini tuh syarat mutlak. Tanpa itu, mau bangun komunikasi secanggih apapun, ya gampang ambruk pas kena badai emosi. Nah, ini nyambung nih ke bagian berikutnya. Setelah fondasi ketenangan batin ini mulai kita bangun, ingat ya, ini proses terus-menerus, bukan sekali jadi. Barulah kita siap buat ngembangin apa yang penulis sebut sayap kedua, komunikasi yang terampil. Ini fokusnya bagian 2 buku membesarkan anak yang baik hati dan percaya diri. Fokusnya geser nih dari dalam diri kita ke interaksi sama anak di luar. Analogi 2 sayap yang dipakai penulis di pendahuluan itu emang pas banget ya. Dia bilang, mindfulness, ketenangan batin, sama komunikasi terampil, itu 2 sayap biar kita bisa terbang dalam ngasuh anak. Punya satu aja nggak cukup. Dia cerita lagi nih pengalamannya. Abis latihan mindfulness, udah bisa lebih tenang, muncul masalah baru. Dia sadar, dia nggak tahu kudu ngomong apa ke anaknya, selain pola lama. Teriak, ngancem, atau nasehatin panjang lebar. Cara-cara yang seringnya malah nggak efektif kan? Ini menarik nih. Jadi tenang aja tuh belum cukup ya ternyata. Kenapa sih keterampilan komunikasi ini jadi sayap kedua yang sama pentingnya? Bukannya kalau kita udah tenang, otomatis cara ngomong kita jadi lebih baik. Belum tentu otomatis loh. Tenang itu ngasih kita kemampuan buat milih cara ngomong. Tapi kita tetap perlu tahu cara ngomong yang efektif itu kayak gimana.
Setelah berhasil nenangin respon stres kita, ya kan? Berkat fondasi mindfulness tadi, kita butuh alat komunikasi yang spesifik. Cara ngomong yang nggak cuma ngindarin konflik, tapi justru aktif ngebangun koneksi, ngebangun pemahaman, sama kerjasama bareng anak. Cara ngomong yang bantu anak ngerasa didengerin, dihargain, bukan diserang atau dihakimi. Nah, keterampilan ini jembatannya antara tenang di dalam sama respon positif dari anak. Bab 5 sama 6 itu khusus ngebahas alat-alat ini. Kedengarannya praktis banget ya. Bisa kasih gambaran dikit nggak soal keterampilan komunikasi kunci yang dibahas di bagian 2 ini? Mungkin 1 atau 2 contoh biar lebih kebayang. Boleh. 2 keterampilan yang ditekankan banget itu. Pertama, reflective listening, mendengarkan reflektif. Ini ada di bab 5. Ini bukan sekedar diam pas anak ngomong ya, tapi usaha aktif buat nangkep perasaan sama kebutuhan di balik kata-kata anak. Terus kita pantulin lagi ke dia, pakai empati. Misalnya nih, anak pulang sekolah mukanya asem, terus banting tas. Nah, daripada langsung nanya, kenapa? Atau nasehatin, kita bisa coba bilang, wah, kayaknya ada sesuatu yang bikin kamu kesel atau kecewa banget ya di sekolah hari ini. Pantulan kayak gitu seringnya malah buka pintu buat anak cerita lebih banyak. Dia jadi ngerasa dipahamin, terus bisa belajar ngelola emosinya sendiri. Kita kayak nunjukin kalau kita beneran ngeliat dia. Oh gitu ya, jadi fokusnya ke validasi emosi anak biar mereka ngerasa dimengerti. Terus ada lagi nggak keterampilan lainnya? Yang kedua, ini juga kunci, I-messages, atau pesan saya. Ini di bab 6. Ini cara kita sebagai orang tua buat ngungkapin perasaan, kebutuhan, atau batasan kita, tapi tanpa nyalahin anak. Fokusnya ke dampak perilaku anak ke diri kita. Contoh klasik nih, daripada bilang, kamu ini jorok banget sih, kamar berantakan terus, kita pakai pesan saya. Mama papa jadi agak stres dan khawatir nih kalau lihat banyak mainan di lantai, takut ada yang kesandung. Atau, ayah ibu butuh waktu tenang sebentar deh abis pulang kerja. Nanti ayah ibu lebih siap main setelah 15 menit istirahat ya. Cara ngomong gini biasanya ngurangin sikap defensif anak. Malah buka peluang buat ngobrol, cari solusi bareng, daripada cuma adu argumen. Beda banget ya pendekatannya sama sekedar ngeritik atau nyuruh. Jadi, kalau kita rangkai nih, urutannya jadi penting banget ya. Di sini, kerja internal lewat mindfulness dan self-compassion, bagian I, itu nyiptain ruang tenang di dalam diri kita. Nah, ruang ini yang kemudian bikin kita bisa secara sadar, milih, dan make alat komunikasi yang lebih efektif, kayak mendengarkan reflektif sama pesan saya, bagian tuh. Terutama pas lagi interaksi yang panas atau susah gitu. Jadi dua-duanya saling butuh ya. Persis, fondasi ketenangan, sayap pertama, itu memungkinkan kita buat ngakses dan make keterampilan komunikasi, sayap kedua, pas kita paling butuh. Tanpa ketenangan itu, sebagus apapun teknik komunikasinya, ya susah diterapin pas emosi lagi tinggi. Kita bakal balik lagi ke mode reaktif otomatis tadi. Oke, mari kita tarik semua ini kembali ke tujuan besar yang kita omongin di awal tadi ya. Buku ini kan ujung-ujungnya mau bantu kita jadi orang tua yang lebih stabil, grounded, tenang, calm, sama terampil, skillful. Gimana kedua bagian buku ini, kerja internal sama komunikasi eksternal, bareng-bareng ngebawa kita ke sana? Kaitannya langsung banget. Jadi stabil dan tenang itu ya buah dari kita konsisten ngerjain kerjaan internal di bagian I. Ngelola reaktivitas, pakai mindfulness, numbuhin self-compassion. Ketenangan ini ngasih kita pijakan emosi yang kuat. Jadi nggak gampang kebawa arus emosi anak atau stres kita sendiri. Kita jadi kayak jangkar yang tenang buat keluarga. Sementara itu, jadi terampil itu hasil dari kita belajar dan praktekin alat-alat komunikasi di bagian E. Jadi kita nggak cuma ngerasa tenang di dalam, tapi juga tahu apa yang mesti diomongin dan gimana ngomongnya pakai cara yang ngebangun, bukan ngerusak hubungan. Dan semua ini pada akhirnya nyumbang ke tujuan yang lebih gede lagi ya, kayak judul bukunya Raising Good Humans, membesarkan manusia yang baik. Tepat sekali. Ini udah lebih dari sekedar teknik biar anak nurut atau rumah lebih adem. Ini soal transformasi diri kita jadi contoh buat anak-anak kita. Tentang menjadi wujud dari kualitas manusia baik yang kita pengen tumbuh di diri mereka. Kayak yang ditekankan di pendahuluan buku, kita harus berperilaku sebagaimana kita ingin mereka berperilaku. Anak-anak itu belajar paling banyak dari ngelihat siapa kita dan gimana kita hidup, jauh lebih banyak daripada dari omongan atau nasihat kita. Ketenangan kita pas ngadepin susah, cara kita ngomong dengan hormat, kemampuan kita ngaku salah, nah itu pelajaran paling berharga soal jadi manusia baik. Wah, ini ngasih makna yang dalam banget ya buat proses pengasuhan.
Terus manfaat jangka panjangnya apa nih yang bisa kita harapkan dari pendekatan ini? Manfaatnya bisa dalam banget dan bahkan lintas generasi loh. Pertama, yaitu tadi, kita punya kesempatan buat mutusin siklus pola asuh yang kurang baik yang mungkin tanpa sadar kita warisi. Kayak pola marah di contoh keluarga penulis tadi kan. Kita bisa ngasih warisan emosional yang lebih sehat buat anak cucu kita nanti. Kedua, yang nggak kalah penting, kita ngebangun fondasi hubungan yang asli, kuat, penuh saling menghargai dan kerjasama sama anak-anak kita. Hubungan kayak gini tuh investasi emosional yang nilainya nggak terkira dan bisa bertahan seumur hidup mereka. Luar biasa. Pembahasan yang kaya banget ya maknanya. Yuk kita coba rangkum lagi poin-poin intinya buat Anda semua pendengar kami dari hasil bedah buku Raising Good Humans ini. Pertama, dan ini mungkin yang paling dasar, reaktivitas emosi kita sebagai orang tua itu penghalang utama. Stres itu bikin nasihat paling bagus pun jadi nggak guna pas lagi genting. Kedua, karena itu, fondasi yang mesti dibangun duluan itu kerjaan internal. Latihan mindfulness buat sadar apa yang terjadi di dalam diri kita tiap saat. Dan juga self-compassion buat nerima ketidaksempurnaan kita dengan baik hati, bukan ngehakimi diri. Ini saya pertama kita. Ketiga, setelah fondasi tenang ini mulai kebentuk, baru deh kita bisa efektif ngembangin sayap kedua, komunikasi yang terampil. Ini bukan cuma ngomong biasa, tapi pakai teknik spesifik kayak mendengarkan reflektif buat bener-bener paham anak, sama pesan saya buat ngungkapin diri kita dengan jujur dan hormat. Ingat ya, sayap kedua ini cuma bisa terbang optimal kalau sayap pertamanya, ketenangan, udah cukup kuat. Dan terakhir, tujuan semua ini bukan sempurna ya, nggak mungkin juga. Tujuannya itu tumbuh terus jadi orang tua yang pelan-pelan lebih stabil, lebih tenang, lebih terampil ngobrolnya. Dan yang paling penting, jadi contoh hidup dari integritas, ketahanan, kebaikan hati yang pengen kita lihat tumbuh di anak-anak kita. Jadi manusia baik yang lagi membesarkan manusia baik lainnya. Nah, sebelum kita tutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungin sendiri di rumah. Setelah paham pentingnya urutan kerja dalam dulu, baru kerja luar ini, coba deh luangin waktu bentar buat mikir. Area mana sih di reaktivitas Anda sendiri yang rasanya paling menantang sekarang? Mungkin pas pagi-pagi riweh, atau pas ngadepin anak nolak. Ngenalin pemicu spesifik Anda itu langkah awal yang bagus banget. Dan kira-kira apa ya satu langkah kecil yang paling mungkin Anda lakuin minggu ini buat mulai bangun fondasi ketenangan itu? Mungkin nyoba jeda napas 2 menit pas lagi stres. Atau nyoba maahin diri sendiri abis kelepasan marah. Pertanyaan bagus tuh buat refleksi pribadi. Ingat aja, perjalanan jauh itu dimulainya dari satu langkah kecil kok. Konsisten sama langkah kecil itu yang bikin perubahan besar. Oke deh, terima kasih banyak-banyak ya udah nyimak obrolan mendalam kita kali ini. Semoga percakapan ini ngasih Anda nggak cuma wawasan baru, tapi juga semacam peta jalan yang lebih jelas. Dan juga rasa optimis lah ya dalam perjalanan pengasuhan Anda yang luar biasa ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.